ridha dengan kehendak Allah atau ketentuan Allah atau perintah Allah, walaupun itu berat, walaupun kita nggak suka, karena bisa jadi apa yang kita benci adalah kebaikan untuk kita, dan bisa jadi apa yang kita sukai adalah keburukan bagi kita, dan Allah lebih tahu sedangkan kita nggak tahu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Contoh lain dari ketika apa yang kita rencanakan dengan apa yang Allah rencanakan berbeda. Apa yang kita pengenin dengan apa yang Allah takdirkan berbeda. Apa yang kita inginkan dan apa yang Allah perintahkan berbeda. Atau bahkan kadang perintah Allah itu sesuatu yang berat buat kita, tapi kita harus ngejalaninnya. Nah, kita ambil contoh malam ini dengan tadabbur surat Al-Qasas. Teman-teman bisa buka surat 28, surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja membaca surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13 yang menjadi salah satu contoh dari surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi bisa dibilang ini tafsir al-ayah bil ayah. Tafsir atau tadabbur ayat dengan ayat. Di dalam surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13 tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sebuah petunjuk atau beberapa petunjuk, lebih dari satu, yang dikemas dalam adegan tentang kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu dulu Fir'aun pernah bermimpi bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh salah satu bayi dari Bani Israel.
Ini mirip dengan apa yang dialami oleh Raja Babilonia di masa Nabi Daniel. Sehingga sejak saat itu Firaun membuat aturan untuk membunuh semua bayi-bayi Bani Israel. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, kata Allah. Firaun dan tentaranya membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel dengan cara yang sadis. Ada yang langsung digorok, dipenggal, dipatahin lehernya, dibenamkan ke dalam air, ke dalam pasir, diberikan sebagai makanan bagi hewan buas yang dipelihara oleh Firaun di kebun binatang pribadinya. Maka bayi-bayi Bani Israel itu menjadi makanan bagi hewan buas peliharaan Firaun di zoo miliknya. Kenapa Firaun membunuh bayi-bayi Bani Israel? Karena dia ingin membunuh orang yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Jadi dia ingin menolak takdirnya, menolak ketentuan Allah tentang dirinya, bahwa akan ada dari bayi Bani Israel untuk menjatuhkan kekuasaannya. Jadi Firaun di sini aja udah salah. Allah udah mentakdirkan dia akan dihancurkan oleh salah satu bayi Bani Israel. Dan kelak ketika Musa datang, Musa mengajak dia untuk bertaubat, memperbaiki dirinya supaya takdirnya Allah perbaiki. Tetapi ternyata dia nggak mau. Dia malah mencoba untuk menolak takdir itu dengan awal membuat aturan membunuh bayi Bani Israel. Tapi ternyata nggak berhasil. Ketika bayi Bani Israel itu tumbuh menjadi seorang pemuda bernama Musa, dia mencoba untuk menolak takdir itu dengan mengusir Musa, memusuhi Musa sampai ingin membunuh Musa, dan itu juga nggak berhasil. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun peraturan ini dijalankan, Bani Israel mulai kehilangan laki-laki. Jadi jumlah laki-laki itu mulai sedikit, sehingga akhirnya Firaun dan orang-orang Kipti, Egyptian yang ada di Mesir merasa khawatir karena dengan berkurangnya laki-laki dari Bani Israel, maka mereka kekurangan budak untuk bekerja kepada mereka. Karena Bani Israel itu adalah budaknya orang Mesir. Sehingga akhirnya terjadi banyak demo. Rakyat Kipti mendemo Firaun supaya tidak lagi membunuh bayi Bani Israel agar mereka tidak kesusahan mencari pekerja, baik pekerja bangunan, pekerja rumah tangga dan segala macam, yang sekarang mulai berkurang karena jumlah laki-laki sudah semakin sedikit di antara Bani Israel. Yang tersisa orang-orang tua, anak kecil pada dibunuh, yang muda udah nggak ada. Ada gap antara orang tua dengan anak kecil. Lalu berubahlah peraturan Firaun itu dengan membuat peraturan setahun Bani Israel boleh melahirkan bayi, setahun nggak boleh. Jadi ada tahun ganjil di mana bayi Bani Israel itu boleh lahir yang laki-laki, nggak akan dibunuh. Tapi kalau lahirnya di tahun genap, maka akan dibunuh. Selang-seling gitu. Maka sejak saat itu mulai tumbuh lagi pemuda-pemuda Bani Israel. Berarti kan kejadian ini terjadi dalam waktu yang sangat lama ya, berpuluh-puluh tahun. Nah, setelah peraturan yang kedua dibuat, maka ibu Musa pun melahirkan Harun alaihissalam di tahun yang boleh melahirkan anak laki-laki. Itulah kenapa kita tidak pernah mendengar cerita Nabi Harun dihanyutkan ke sungai, karena Nabi Harun lahir dalam keadaan boleh melahirkan anak laki-laki dan tidak akan disakiti. Beruntungnya Nabi Harun. Sedangkan Nabi Musa, adiknya Nabi Harun, lahir di tahun di mana dilarang melahirkan anak laki-laki. Sehingga ketika Nabi Musa lahir, ibu Nabi Musa khawatir terhadap keselamatan bayinya. Dia mencoba untuk menyembunyikan berita kelahiran bayi di rumahnya. Ketika tetangganya datang, dia menyembunyikan bayi Musa. Ketika petugas datang, dia menyembunyikan bayi Musa. Tetapi itu nggak mudah. Gimanapun ibu Musa merahasiakan kelahiran bayi laki-lakinya, akhirnya ketahuan juga oleh tetangga-tetangganya dan dilaporkan kepada petugas-petugas Firaun. Dalam keadaan seperti itu, ibu Musa galau, bingung, nih mau gimana nih? Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bayi Musa? Bayi yang sangat istimewa, bayi yang sangat lucu, bayi yang sudah punya aura kenabian di wajahnya. Mungkin tega lah ibunya membiarkan bayi ini disakiti oleh tentara Firaun.
Jangankan bayi Nabi, kita punya bayi aja, bayi kita, bayi biasa, kita cinta banget sama anak kita. Gak mau terjadi apapun kepada anak kita. Ibu Musa bingung, ini gimana cara menyelamatkan bayi ini? Sehingga ibu Musa, ayah Musa berdoa kepada Allah dan mereka termasuk orang yang hanif. Menganut agama hanif, agama yang tidak syirik kepada Allah. Ibu Musa berdoa, ya Allah, apa yang harus saya lakukan dengan bayi saya? Ayah Musa juga berdoa, apa yang harus kami lakukan dengan bayi kami? Apakah mereka harus lari dari negeri itu? Tetapi kemana mereka harus lari? Sementara mereka hanya budak yang kalau mereka lari, mereka juga pasti akan ketangkap. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdoa dan meminta petunjuk dari Allah. Allah beri petunjuk kepada ibu Musa melalui mimpi. Di dalam mimpi itu Allah memberi perintah kepada ibu Musa. Perintah yang sangat berat, yaitu menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dengan menaruh bayi itu di dalam sebuah keranjang. Sungai Nil yang melintasi dua negara Mesir dan Sudan. Sungai yang sangat lebar, yang dalam, yang arusnya deras, yang juga di dalamnya banyak hewan-hewan yang buas seperti kuda Nil, buaya, dan seterusnya. Hanyutkan bayimu ke sungai Nil. Ibu Musa dalam keadaan bingung dan gak tega. Bagaimana nanti kalau dia hanyut ke negeri yang asing, kalau dia dimakan oleh hewan buas, kalau dia masuk ke dalam selokan dan segala macam. Ibu Musa gak tega, gak kuat hatinya. Sehingga malam berikutnya mimpi lagi dan Allah perintahkan, hanyutkan bayimu ke sungai Nil. Kata Allah, la takhafi wa la tahzani. Jangan takut dan jangan khawatir. Inna radduhu ilaiki. Kami pasti akan mengembalikan bayi itu kepadamu. Ini janji Allah. Jadi gak sekaligus ibu Musa itu bisa kuat hatinya menerima perintah Allah yang berat seperti ini. Kebayang gak seperti apa rasanya ibu Musa kalau harus menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Dan ibu Musa itu bukan nabi, tapi ibunya para nabi. Karena beliau sangat soleha, sangat istimewa, sehingga dari rahim beliau yang berkah itu lahir dua nabi sekaligus. Saya nggak tahu kalau ada ibu yang punya anak dua-duanya nabi itu, saya nggak tahu. Kayaknya nggak ada deh selain ibu Musa. Kalau ayah yang punya anak dua nabi, ada Ibrahim, tapi dari ibu yang berbeda. Tapi kalau ibu dari rahimnya lahir dua nabi, itu cuman ibu Musa yang saya tahu. Saking istimewanya perempuan solehah ini. Makanya dalam mimpi berikutnya Allah menguatkan hati ibu Musa dengan mengatakan, la takhafi wa la tahzani. Jangan takut wahai ibu Musa, jangan khawatir wahai ibu Musa. Inna radduhu ilaiki. Kami akan mengembalikan Musa kepadamu, kami janji. Baru setelah dapat mimpi yang berikutnya ini, ibu Musa belajar menguatkan hatinya walaupun tetap aja gak tega. Akhirnya setelah ibu Musa curhat dengan suaminya, dengan seorang laki-laki soleh yang mereka percaya, akhirnya mereka memutuskan untuk menyembunyikan bayinya dengan cara dihanyutkan ke sungai Nil. Dibuatkan keranjang yang bisa mengapung, kemudian di atasnya ditaruh kain, Musa ditaruh di dalam keranjang, ditutup supaya tidak kena hujan atau panas tetapi tetap bisa masuk udara. Ditaruh di sungai Nil, lalu diikat dengan tali, dihanyutkan. Dihanyutkan pelan-pelan, diikat dengan tali, nggak langsung dilepas. Kenapa? Ibu Musa takut. Ini gimana nanti kalau saya lepas anak saya gimana? Ditarik lagi, dilihat, oh nggak masuk air. Dilepas lagi, ditarik lagi, sampai akhirnya kuat hatinya, dibuka tali itu dan mulailah keranjang Musa itu hanyut ke sungai Nil. Dan apa yang terjadi dengan bayi Musa? Seperti yang kita tahu, tiba-tiba bayi itu masuk, keranjang itu masuk ke dalam sebuah selokan, yang selokan itu membawa bayi Musa sampai ke tempat pemandian istana Fir'aun. Allah punya rencana yang terbaik, dan rencana Allah selalu misterius, selalu penuh dengan kejutan.
Pas ditemukan oleh istri Firaun, dia langsung jatuh hati. Siapa yang membuat dia jatuh hati kepada bayi ini? Allah. Allah menjaga hambanya dengan cara menjadikan orang-orang yang baik hatinya mencintai hamba ini. Allah menjaga hambanya dengan menjadikan manusia jatuh cinta dan ingin membela hamba yang Allah muliakan ini. Jadi kalau kita menjadi hamba yang Allah pelihara, Allah jaga, maka kita nggak akan sendiri. Allah akan datangkan kepada kita orang-orang yang mencintai kita karena Allah dan akan menjadi sahabat kita, pasangan kita, keluarga kita, pembela kita. Bahkan bisa jadi Allah datangkan mereka dari musuh kita sendiri, seperti Musa. Karena Allah mencintai hambanya Musa dan ingin menyelamatkan hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan orang yang bisa menjaga Musa dari musuhnya sendiri. Allah punya rencana. Sehingga ketika sampai di dalam pangkuan istri Fir'aun, langsung dipeluk, jatuh hati kepada bayi ini. Saat Fir'aun datang menemukan ada bayi di rumahnya, Fir'aun tahu kalau itu bayi Bani Israel yang hanyut karena ingin disembunyikan dari tentara Fir'aun. Fir'aun bukan orang bodoh. Dia itu keturunan raja-raja Mesir, orang yang cerdas, pendidikannya tinggi, orang yang logika dan nalarnya tajam, tahu banget kalau itu adalah bayi Bani Israel yang sengaja dihanyutkan. Sehingga Firaun langsung ngambil pisau, pengen menggorok bayi yang ada di dalam pangkuan istrinya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rasa tidak tega yang begitu besar di hati istrinya Firaun. Sehingga istrinya yang membela bayi ini. Jangan sakiti dia. Qurratu ainin li walak. Dia menjadi penyejuk hati bagiku dan bagimu. Dia itu hiburan buat kita. Firaun mengatakan, dia hiburan bagimu, bukan bagiku. Bersenang-senanglah dengan dia sampai kamu bosan. Kalau kamu udah bosan, berikan kepadaku, aku akan bunuh bayi ini. Setidaknya Musa punya waktu untuk bertahan di dalam istana Firaun. Akhirnya istri Firaun merasa senang karena Firaun dengan berat hati membolehkan bayi itu tinggal bersama mereka. Dan dia merasa sudah punya bayi sendiri. Setelah sekian tahun dia berharap punya bayi. Tiba-tiba bayi Musa itu menangis karena lapar dan haus. Istri Firaun tidak bisa memberi susu karena dia tidak punya bayi. Akhirnya keluarga Firaun membuat sayembara, membuat audisi. Siapa yang bisa menyusui bayi istana, gak disebutkan kalau itu bayi hanyut. Siapa yang bisa menyusui bayi istana akan diberikan hadiah yang sangat besar. Semua orang berlomba-lomba untuk bisa ikut sayembara itu menyusui bayi istana dan mendapatkan hadiah yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan kepada bayi ini untuk menolak satu persatu ibu-ibu susu yang mau menyusuinya. Kemudian kakaknya Musa pun datang ke istana dan memberi tawaran. Kakak Musa bicara dengan pengawal istana. Maukah kalian aku tunjukkan seorang ibu dan keluarga yang bisa menyusui bayi ini dan akan menjaga, memperlakukan bayi ini dengan baik? Kata pengawal istana, ya sudah, bawa ibu itu ke sini. Akhirnya kakaknya Musa lari pulang ke rumah ngasih tahu kepada ibunya yang sedang sedih dan merasa kehilangan, yang gak tahu gimana keadaan anaknya. Kata kakaknya Musa, ibu ya ummah. Adik sekarang ada di istana Firaun. Makin berat rasanya di hati ibu Musa. Ya ummah, jangan khawatir, adik sekarang butuh susu. Dan semua orang-orang yang ingin menyusuinya ditolak. Datanglah ke sana, mudah-mudahan ummah bisa menyusui adik. Akhirnya ibunya bergegas lari ke istana bareng dengan kakaknya Musa. Sesampai di istana, ketika ibu Musa menggendong bayinya dan menyusuinya, maka Musa pun menyusui dengan baik kepada ibunya sendiri, tanpa diketahui oleh istana kalau itu adalah ibu kandungnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa berkenan di hati istri Firaun untuk menerima ibu Musa dan keluarga Musa, sehingga akhirnya istri Firaun mengatakan, wahai ibu, jadilah ibu susu dan ibu asuh bagi anak saya, dan tinggallah engkau bersama keluargamu di dalam istana. Coba bayangin teman-teman. Akhirnya ibu Musa, kakak Musa, abangnya Musa yaitu Harun, keluarga Musa tinggal di dalam istana bersama dengan bayi Musa dan dibayar kehidupannya dan jasanya
oleh istana dengan bayaran yang luar biasa. Ini yang Allah ceritakan di ayat ke-13. Faradadnahu ila ummihi, kami kembalikanlah Musa kepada ibunya, kai taqarra ainuha wa la tahzan, supaya menjadi senang hatinya dan tidak lagi bersedih, dan supaya walita'lama anna wa'dallahi haq, dan supaya dia tahu kalau janji Allah itu adalah benar. Akhirnya Musa bertemu lagi dengan ibunya, tinggal bersama ibunya di dalam istana, mendapatkan fasilitas yang baik di dalam istana. Kebayang nggak teman-teman kalau seandainya dulu atau kemarin ibu Musa nggak mau mengikuti perintah Allah yang berat menghanyutkan bayinya ke sungai Nil? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ibu Musa memilih pakai logikanya, yaitu dengan membawa lari bayinya keluar dari negeri Mesir, apa yang akan terjadi kira-kira? Pasti kehidupan mereka akan sangat sulit, bahkan akan celaka di tengah padang pasir, mungkin akan dirampok atau ketemu dengan tentara Firaun dan ketahuan akhirnya dibunuh semuanya. Banyak resiko yang akan mereka hadapi ketika mereka mengikuti logika mereka sendiri. Itulah kehidupan. Itulah cerita skenario ketika kita berhijrah, bertaubat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita akan mengalami itu, teman-teman. Awal kita memutuskan untuk berhijab, sampai Allah datangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita setelahnya, prosesnya mungkin kita akan mengalami beberapa guncangan. Kita akan mengalami rasa yang tidak nyaman. Awal kita memutuskan untuk pisah, putus dengan pacar kita, kecuali kalau mau menikah secara halal. Mungkin kita akan mengalami masa-masa yang sangat berat di awal. Awal kita memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang syubhat atau haram. Pasti nggak mudah. Setiap kali kita menjalankan perintah Allah, di awalnya kita akan mengalami apa yang seperti dialami oleh Ibu Musa. Berat, kaget, takut, shock. Ya itulah yang kita alami ketika awal-awal kita menjalankan perintah Allah. Pasti berat. Tapi la tahzan. Seperti kata Allah kepada Ibu Musa, la takhaf wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih. Pasti kami akan berikan kebaikan setelah ini. Pasti, Allah yang berjanji, teman-teman. Belajar, yakin, Allah itu menepati janji. Sehingga ketika kita memutuskan untuk mengambil sebuah sikap sesuai dengan perintah Allah dalam hidup, apakah itu urusan perasaan, urusan pasangan, urusan jodoh, urusan kerjaan, urusan rezeki, urusan pertemanan, urusan karir, ketika kita mengambil sebuah pilihan, kita memilih pilihan Allah, kata Allah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Kami akan berikan kebaikan dan kami pasti menepati janji.